Baik, selamat sore Bapak semua. Selamat Selamat sore. sore, Iya, baik. Pak. Maaf menunggu ya Bapak tadi dari ada yang belum masuk buat pesertanya. Tapi karena udah berhubung lebih dari 10 menit, saya mulai saja untuk per-asesmen pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudit dari LSPJMKP. Di sini saya akan membantu untuk per-asesmen untuk sore hari ini untuk uji Bapak sekalian pada hari Jumat nanti. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa Bapak sekalian merupakan peserta pelatihan uji dari skema DSS 11 Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP tanggal 24 Oktober 2025. Betul Bapak-Bapak? Betul. Betul. Baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Pak sebelum saya menjelaskan? Oh Jelas. jelas, jelas Hmm. Mas. Baik, baik. Jadi untuk sebelumnya pertama saya akan menjelaskan terkait metode untuk uji untuk hari Jumat nanti pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP. Bapak semua nanti akan menggunakan metode observasi. Sebelumnya metode observasi akan saya jelaskan. Eh, apa itu metode observasi? Metode observasi sendiri adalah metode menggunakan soal-soal observasi dan juga soal studi kasus. Jadi nanti bentuknya Bapak akan mengerjakan soal terlebih dahulu, lalu akan ada wawancara oleh asesor. Nah, untuk yang pertama, sesi observasi, nanti Bapak-Bapak semua akan dalam proses rekrutmen atau seleksi karyawan diberikan satu folder oleh asesor yang berisi terkait soal observasi juga soal studi kasus. Nanti Bapak sekalian akan mengisi secara langsung dari Google Drive. Jadi tidak mendownload untuk soal-soal tersebut yang ada di Google Drive, namun mengerjakan secara langsung dan terhubung ke Google Dokumen sehingga nantinya asesor akan bisa memantau riwayat pengerjaan Bapak sekalian. Kemudian nanti setelah soal observasi sudah dikerjakan, Bapak akan masuk ke sesi wawancara. Nah, untuk di sesi wawancara sendiri, nantinya Bapak sekalian akan satu persatu oleh asesor. Jadi, nanti asesor akan menanyakan dan juga menggali terkait soal observasi yang sebelumnya sudah dikerjakan. Nanti ditanyakan beberapa oleh asesor untuk melihat apakah Bapak mengerti dan paham terkait kompetensi ini. Nanti setelahnya, di akhir dari sesi wawancara akan ada pemberian rekomendasi oleh asesor. Nah, karena sifat dari uji kompetensi itu adalah pemberian rekomendasi, kompeten ataupun belum kompeten, maka nanti asesor sifatnya akan memberikan rekomendasi kepada Bapak di hasil akhirnya, yaitu kompeten dan juga belum kompeten yang nantinya akan disampaikan sebagai bukti ke BNSP. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk metode uji, Pak? Sebelum saya lanjut, Yudit. ya, Untuk materinya di Google Drive ya? Di untuk soalnya nanti di masing-masing akan di Google Drive, Pak. Jadi nanti asesor akan memberikan satu Google Drive tiap peserta. Nanti isinya di situ ada soal-soal yang dikerjakan oleh Bapak pada saat sesi observasi. Gitu. baik, baik. Oh, Baik, mohon izin bertanya, Mas. ya Pak Joko silakan. Skemanya ada bedanya nggak dengan yang DSS 09? Baik, nah untuk DSS 09 itu kan lebih ke penyusunan dokumen HACCP. Dokumen, ya. Ya, kalau ini pengelolaan keamanan pangan berbasis HACCP. Jadi, kalau di DSS 9 itu Bapak lebih diekspektasikan dapat membuat dokumen HACCP. Kalau Bapak tahu di HACCP itu kan ada 12 langkah HACCP. Nah, itu Bapak bisa menyusun semuanya di dalam dokumen. Jadi, kalau kita secara kasarnya, orang awam DSS 9 itu lebih ke menyusun bagaimana sistem HACCP itu supaya bisa dijalankan. Kalau untuk DSS 11 ini, ekspektasinya adalah Bapak sudah mengenal terkait HACCP dan dapat mengaplikasikan ke pengelolaan keamanan Bapak, keamanan pangan di lingkup operasional Bapak melalui HACCP ini. Jadi seperti itu Pak perbedaannya. Soalnya kemarin saya baru saja asesmen DSS 09. Iya, betul. Nah, jadi kan Bapak udah tahu nih cara nyusunnya. Nah, di sini adalah lebih ke pengelolaannya. Jadi kalau misalkan Bapak di operasional,
gimana caranya si hasil CP ini bisa terjaga gitu Pak si sistemnya supaya si keamanan pangan ini tetap terjaga. Kan kalau di 9 Mas cuma dokumennya aja ya. Berarti lebih ke fokus di operasional ya, Betul, penanganan. di operasionalnya, bukan di administrasi begitu. Jelas Oke, Pak? jelas. Jelas, baik. Baik, saya lanjut terlebih dahulu untuk jadwal. Bapak sekalian sudah menerima jadwal untuk besok? Hari Jumat maksudnya. Untuk hari Jumat. Sudah. Sudah, baik saya coba share dan saya jelaskan untuk teknisnya ya. Sudah terlihat Bapak untuk eh, share screen saya? Terlihat? Oke, sudah di screenshot. Nah, baik. Untuk ini, eh jadwal uji kompetensi tanggal 24 Oktober. Di sini adalah asesornya Pak Hendi Garnida. Untuk administrasi prauji dimulai pukul 8 sampai 8.15. Di sini peserta akan menunjukkan beberapa dokumen. Nanti tim sertifikasi akan mengecek untuk dokumennya. Nanti untuk dokumennya saya jelaskan setelah ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembukaan dan juga pengarahan uji kompetensi oleh asesor. Kemudian persiapan observasi dan masuk ke sesi observasi. Nah, ini sesi observasi di sini yang di jam 9 sampai 11.30 adalah Bapak serentak mengerjakan untuk soal observasi yang nantinya diberikan asesor di Google Drive. Nah, jadinya nanti di sini serentak sampai dengan break di pukul 11.30 sampai 13. Baru nanti eh, apabila ada yang belum selesai diobservasi, dilanjutkan, nanti baru masuk ke sesi wawancara. Nah, untuk sesi wawancara di sini kan untuk yang pertama di Bapak Bisri Mustafa. Namun untuk jadwal ini Bapak masih bisa meminta ke tim sertifikasi untuk perubahan untuk di sesi wawancara ini. Jadi semisal Bapak Sofian ingin atau Bapak Joko ingin eh, jadi jam 2 gitu, karena nanti di jam 4 Bapak ada rapat maupun ada hal yang lain, itu bisa diomongkan ke tim sertifikasi. Namun, maksimal perubahan untuk jadwal ini adalah sebelum sesi wawancara ini dilakukan. Sebaiknya bisa diomongkan dari sekarang untuk perubahan jadwalnya sehingga nantinya untuk perubahan jadwalnya ini dapat langsung diterima oleh tim sertifikasi kami. Baik, nanti setelah wawancara ada break di jam 15.30 sampai 15.45 dan nanti dilanjutkan kembali sampai dengan selesai semua peserta. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak untuk teknis untuk jadwalnya. Itu mas saya masuk siang dari jam 7 tuh sampai sore tuh Bapak jadwalnya. siapa maaf Pak tadi? Iya, ini dengan Bisri Mustafa. Kalau Iya, jadwalnya oh, tuh mm. saya Bapak kan masuk masuk siang, mulai jam berapa? operasional tuh jam 7 Oh sampai gitu. jam 5 sore. Baik, kalau begitu Bapak nanti ke tim sertifikasi kami yang ada di grup, nanti Bapak bilang untuk ada perubahan jadwal di wawancara ya Pak. Jadi nanti tim sertifikasi kami bisa mengikuti untuk jadwal Bapak yang bisanya. Nanti diberitahu untuk jadwal kosongnya setelah selesai Bapak shift itu jam berapa. Ya. Ada lagi Bapak yang sekiranya ada jadwal yang bentrok untuk sesi wawancara, Ada yang untuk sesi yang pertama apa namanya nih? Bisa observasi? yang dari jam 8 kalau bisa saya didulukan gimana? Apa Oh, serempak aja ya? kalau untuk yang jam 8 sampai jam nanti di observasi sampai observasi itu serentak Pak. Jadi nanti setiap peserta itu semuanya berbarengan untuk sesi yang sebelum wawancara. Oh, Mm-mm. Jadi yang hanya bisa diganti yang di bagian wawancara saja. ah, tadinya saya sambil kerja tuh yang pagi tuh nggak apa kan? Kalau Nah, bisa untuk pengerjaan observasi disarankan untuk tidak sambil melakukan kegiatan lainnya Pak. Soalnya kita saat observasi itu asesor akan sambil Zoom. Jadi nantinya pas saat pengerjaan asesor akan melihat bagaimana pengerjaan Bapak di kamera. Jadi tidak ada ya, kegiatan lain ya selain gimana? observasi. Jam kerja, Mbak, masalah nggak ada penggantinya juga.
Baik, kalau begitu nanti coba nanti Bapak saya juga omongkan ke tim sertifikasi terkait jadwal Bapak. Nanti sekiranya Heeh. ada bisa ditukar, nanti Bapak hubungi. Ya, Oke, siap, siap. Pak Bisri ya Pak tadi, Bisri Mustafa. Iya, Baik, ya. saya masuk siang. Baik, ada lagi selain Bapak Bisri yang terkendala untuk waktunya? Kalau waktu enggak sih. Kalau yang untuk administrasi itu kira-kira apa yang perlu disiapkan, Mas? Nah, iya nanti saya jelaskan setelah ini ya Pak, untuk dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi, dicatat ya Pak, untuk dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk administrasi. Baik, untuk yang perlu dipersiapkan oleh peserta untuk dokumen administrasi yang pertama adalah KTP asli. KTP asli ataupun kalau misalkan Bapak KTP-nya udah rusak ataupun tidak jelas untuk fotonya, itu bisa diganti dengan SIM ataupun paspor yang ada identitas identitas Bapaknya. Karena nanti sebelum pada saat administrasi, Bapak akan menunjukkan identitas Bapak seperti ini di kamera. Jadi sekiranya dipersiapkan yang identitas Bapak itu yang terlihat oleh tim sertifikasi sehingga bisa dicek untuk dokumennya. Kemudian nanti Bapak juga menyiapkan tanda tangan digital. Tanda tangan digitalnya berbentuk dokumen JPG ataupun PNG yang biasanya buat foto. Nah, itu nanti eh, diusahakan untuk tanda tangan itu jelas dan juga tidak buram karena nanti eh, doku tanda tangan digital tersebut akan digunakan untuk menandatangani beberapa dokumen. Selanjutnya adalah perangkat laptop. Untuk perangkat laptop, saat uji kompetensi, kita mewajibkan untuk menggunakan laptop karena nantinya kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya, asesor akan melihat bagaimana pengerjaan Bapak melalui kamera zoom. Jadi untuk kamera zoom itu selama pengerjaan observasi selalu nyala, sehingga asesor bisa melihat bagaimana pengerjaan Bapak. Kalau untuk penggunaan HP, kami tidak merekomendasikan karena nantinya pengerjaan akan kurang maksimal karena kita akan membuka dua aplikasi yaitu Google Drive dan juga Zoom. Sehingga untuk HP kita kurang rekomendasikan. Kemudian koneksi internet diharapkan Bapak menyediakan tempat yang stabil, dicari posisinya yang paling terbaik untuk koneksi internet karena nantinya asesor akan banyak bertanya untuk di sesi wawancara yang akan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kemudian koneksi cadangan juga bisa dipertimbangkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu internet mati untuk yang cadangan internet koneksi pertama. Kemudian dokumen APL 02. Bapak di sini semua sudah mengisi asesmen mandiri APL 02? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum mengerti untuk pengisiannya? Saya belum. Belum. Baik, saya jelaskan untuk pengisian di APL 02. Terlihat Bapak asesmen mandiri APL 02 dokumennya? Ya, Baik, di sini adalah dokumen asesmen mandiri APL 02. Fungsinya apa? Fungsinya adalah Bapak menilai bagaimana kompetensi diri Bapak sendiri terhadap unit-unit di sini. Jadinya kan di sini terdapat beberapa unit kompetensi yang ada tulisan, dapatkah saya melaksanakan program dan prosedur keamanan pangan? Nah, Bapak sebagai peserta uji kompetensi yang sudah memiliki kompetensi bisa menuliskan K di sini K ataupun di checklist saja satu. Jadi setiap kotak ini tulisan K atau checklistnya hanya satu. Tidak setiap 1.1 di checklist, satu Oh, titik dua di checklist tidak. Jadi cuma satu saja setiap kotak. Kalau ada yang merasa belum kompeten atau BK, kami tidak bisa melanjutkan uji karena BK menunjukkan Bapak belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan uji kompetensi ini. Sehingga kami tidak bisa melanjutkan uji. Jadi yang bisa diproses adalah yang mengisi K. Semuanya mengisi K. Untuk bukti yang relevan, Bapak bisa mengisi sertifikat pelatihan terkait HACCP ataupun
dokumen yang terkait dengan HACCP yang sudah pernah Bapak kerjakan. Seperti itu. Nanti kemudian diisi semuanya, ini ada cukup banyak untuk unit kompetensinya. Bapak juga bisa mempelajari untuk materi-materinya ini dari sini sekiranya apa yang ditanyakan oleh asesor. Nanti sampai bawah, ini Bapak isi semuanya. Nah, di sini terakhir diisi nama peserta, tanggal pengisiannya, dan juga tanda tangan peserta. Untuk pengisian April 02 maksimal adalah H-1 sebelum pelaksanaan uji. Jadinya terakhir itu tanggal 23 atau besok untuk pengiriman ke tim sertifikasi. Jelas Bapak untuk ini? Ada yang ingin Eh, ditanyakan dulu? Ya, Pak. Ada yang mau nanya? Untuk melampirkan itu apa Hmm? data relevan itu Iya. formatnya apa? Atau ditempel foto atau Oh, dokumen? nggak perlu Pak. Jadi dituliskan saja misalkan sertifikat pelatihan em, mengelola HACCP itu bisa ataupun dokumen HACCP dokumen pengerjaan HACCP itu juga bisa dijadikan bukti yang relevan seperti itu. Hanya dituliskan saja tidak usah dilampirkan. Jelas Pak? Baik, baik. Berarti itu bukan pertanyaan yang harus dijawab ya, itu kan hanya dibuktikan dengan kita punya sertifikat atau bukti yang memang Mm-mm. rekomendasinya gitu ya. Iya betul. Tidak perlu dilampirkan hanya sebagai bukti yang relevan sudah Bapak sudah memiliki. Baik, jelas Pak untuk semuanya, untuk pengisian ini. Ditunggu ya Pak untuk yang belum diisi untuk APL 02 ini karena ini bukti asesmen mandiri. Kita tidak bisa melanjutkan uji kalau belum ada APL 02 ya. Baik, Baik. kalau belum ada yang ditanyakan lagi, saya ingin mengonfirmasi di sini Bapak ada yang sekiranya memiliki kendala terkait pengoperasian laptop, khususnya terkait Google Drive dan juga Zoom, ataupun dalam pengetikan dokumen, kurang familiar. untuk itu Saya kadang untuk menyisipkan tanda tangan digital itu kadang masih Oh iya, eh, nanti tanda tangan digital, semisal Bapak belum bisa, nanti dipandu sama tim sertifikasi kami, Pak. Nanti Bapak untuk penandatanganannya nanti akan dibantu oleh tim sertifikasi kami untuk dipandu. Mm-mm. masih Iya, baik. A- Terus saya juga ingin mengkonfirmasi terkait Bapak-bapak di sini apakah ada yang kurang untuk pendengaran atau juga berbicara kurang jelas ataupun ada yang perlu butuh bantuan untuk dalam berkomunikasi itu mohon disampaikan ya Pak untuk apabila ada yang mengalami. Di sini Bapak-bapak ada Pak yang mengalami kendala untuk pendengaran, komunikasi, Mohon. jauh aman ya Pak semuanya ya untuk ini. Baik. Baik, saya lanjutkan ke eh, banding. Saya akan menjelaskan terkait hak banding. Di alat SPJMKP kami, setiap peserta uji akan mendapatkan hak banding. Jadi untuk hak banding sendiri itu apa? Hak banding adalah hak yang menyatakan Bapak tidak setuju dengan rekomendasi asesor. Jadi nanti asesor kan hasil akhirnya adalah rekomendasi kompeten ataupun belum kompeten. Nah, semisal Bapak merasa saat uji Bapak sudah menjawab dengan baik, dengan lancar. Semua unit telah terjawab, namun asesor masih belum merekomendasikan kompeten. Itu Bapak bisa mengajukan banding. Namun dengan catatan, a- ajuan banding yang Bapak ajukan adalah memiliki bukti yang logis dan juga alasan yang kuat kenapa Bapak merasa hasil yang dikeluarkan asesor itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Itu menjadi salah satu faktor utama untuk pengajuan banding adalah alasan logis dan juga bukti. Kemudian untuk pengajuan banding dapat diajukan adalah H+2 setelah pengujian. Jadi untuk pengujian Bapak kan tanggal 24 Oktober hari Jumat. Karena Sabtu Minggu kita tidak hitung, jadi untuk pengajuan banding maksimal di hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 untuk pengajuan banding bisa diproses. Seperti itu. Apakah jelas Bapak untuk pengajuan banding ada yang ingin tanyakan? Siang, Kak. Mm-mm.
siang. Saya mau tanya untuk pengajian ini kan akan keluar di Selasa kan ya. Iya. Kemudian apakah nanti ini misalnya sudah diajukan, apakah Mm. hasilnya bisa langsung keluar menjadi kompeten atau harus ada proses lagi? Oh, baik. Kalau untuk banding, misal terhitung di H+2 terakhir itu 28 Oktober. Nah, setelah itu harus ada tinjauan dulu dari tim mutu dan juga dari tim manajemen untuk melihat apakah alasan banding dan juga bukti yang dilampirkan itu sesuai. Nah, untuk apakah bisa berubah jadi belum kompeten, dari belum kompeten menjadi kompeten itu eh, tidak bisa langsung jadi belum kompeten langsung menjadi kompeten karena rekomendasi asesor itu sebenarnya sifatnya adalah mutlak. Jadi untuk sekiranya Bapak yang mengajukan banding ini apa namanya mengajukan dengan alasan ingin langsung kompeten itu belum bisa. Namun ada semisal memang alasan yang diberikannya logis itu akan ada uji ulang. Seperti itu Bu Kezia. Apakah jelas? Jadi tidak ada Oke. langsung berubah gitu untuk hasilnya. Mm-mm. Oke, oke. Ya. Biasanya apa, maaf, biasanya apa yang menyebabkan peserta itu tidak kompeten hasilnya? Hasilnya belum kompeten ya, Bu. Iya, betul. Biasanya ya Pertimbangannya. kalau untuk pertimbangan itu khususnya terkait asesor ya Bu. Kalau untuk ranah pertimbangan dari rekomendasi karena asesor yang akan menilai bagaimana kompetensi Bapak-Bapak sekalian ini yang ikut uji dari yang pertama soal observasi yang dikerjakan, apakah semua semua itu sesuai dengan yang di eh, ingin ditanyakan oleh asesor dan juga pas saat wawancara. Jadi asesor akan menggali bagaimana sebenarnya kompetensi asli dari Bapak-Bapak ini terkait pemahaman kompetensi uji. Seperti itu. Jadi untuk rekomendasi asesor itu biasanya dari asesor sendiri. Dari hasil kompetensi masing-masing peserta uji. Seperti itu Bu Kezia. Oke. Ah, sama ini Kak, Mm-mm. kalau misalkan nanti akan ada uji lagi setelah Ya. gagal, itu apakah dilakukan di hari yang sama atau gimana ya? Kalau untuk ada pengujian ulang ataupun ingin melakukan uji kembali itu biasanya nanti tim sertifikasi harus mengumpulkan jadwal yang sama karena biasanya kalau untuk uji itu kita minimalkan untuk asesor ada minimal peserta ujinya ya. Jadi nanti mungkin diikutkan ke batch selanjutnya yang ada memang sama dengan skema yang akan diuji ulang seperti itu Bu Kezia. Iya, Mas. Mm-mm. Baik. Baik, ada lagi Bu Kezia yang ingin ditanyakan atau dari Bapak-Bapak yang lain? Baik, kalau belum ada, mungkin nanti apabila ada pertanyaan dan juga kendala, khususnya Pak Bisri tadi yang disampaikan untuk kendalanya di grup terkait dengan jadwal, nanti tim sertifikasi kami akan merespon untuk Bapak terkait pengubahan jadwalnya dan juga peserta yang lain kalau misalkan ada kendala terkait uji besok, uji tanggal 24 Oktober nanti disampaikan sehingga tidak mengganggu untuk jalannya uji di tanggal tersebut. Mungkin saya cukupkan untuk perasasan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar dan juga semoga semuanya rekomendasinya kompeten. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Eh, Maaf, saya baru ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, baik Bu Terkait Kezia. laptop nih. Kan sebelumnya Iya. saya diinfokan harus laptop ya Pak ya. Mm, Nah, kalau misalkan nih keadaannya itu mereka kan kebanyakan sedang kerja di offshore. mm, Apakah tidak boleh ada keringanan menggunakan HP gitu? Karena mereka di sana ada komputer nih misalkan. Jadi mm. wawancara tetap lewat HP, tapi mereka bisa pakai komputer gitu. Kalau untuk pengerjaan full menggunakan HP kami tidak merekomendasikan. Namun semisal Hmm, Bapak ini misalkan komputernya ada kendala di kamera, itu bisa salah satu device-nya pakai HP untuk kamera saja. Namun pengerjaan tetap di laptop karena untuk pengerjaan itu kan nanti berkaitan dengan dokumen. Dokumen yang dikerjakan di HP itu hasilnya pasti berantakan Bu Kezia. Jadi untuk pengerjaan, kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan handphone. Jadi semuanya komputer dan laptop.
Oke, berarti Mm. yang penting ada satu device yang bisa dipakai Nah, untuk ya. melihat kamera ya atau Ya, namun live-nya namun untuk gitu. penempatan device yang menjadi salah satunya buat kameranya itu harus eh, ngelihat badan bapaknya dan juga kelihatan untuk layarnya Oh, sehingga si asesor itu bisa melihat. Namun kami sarankan untuk bisa mengusahakan pakai laptop, jadi semuanya di laptop Bu Kezia. Mm. oke, oke. Misalkan, berarti kan kalau kayak gitu, eh, posisi penempatan HP itu mengarah ke komputer ya, Ya, dan badan yang komputer, penting. iya, jadi terlihat semuanya. Gitu. Oke, oke, sip, sip, sip. Mm. Hmm, baik. Tapi untuk laptop ada Bu, untuk yang lainnya. Nah, beberapa peserta ada, Pak, tapi Ya. sebagian itu ada yang hanya punya komputer di sana, Ya. gitu. Atau komputernya bisa ditambahkan ada kamera cadangan, Bu, Hmm, yang bisa ditambahkan kebayang di komputer. nanti. Jadi Nanti sih. takutnya nanti kalau misalkan ini eh, kameranya kurang jelas, Oke. Ya sudah, nanti saya hmm, infoin dulu deh. ya nanti diinfokan saja Bu kalau misalkan ini ke tim sertifikasi yang ada di grup terkait hal ini. Oke, oke. Nanti biar bisa Oke, makasih. disampaikan untuk itu. Cukup Bu Kezia untuk pertanyaannya. Mas Yudi. Ya, Pak. Ah, Bagus. ini Mas, untuk apa soal ujian itu kan di Google Drive ya. Hmm. Ah, kalau kita pakai Google Drive tapi bukan akun kita bagaimana ya? Karena saya pakai eh, komputer kantor nih. Google. Bapak bisa memasukkan untuk akun Bapak ke itu ke Google-nya. Jadi ditambahkan dulu untuk akun Bapak, emailnya kan bisa disambungkan tuh ke Google Drive. Baru nanti dimasukkan ke Drive Bapak jadinya. Tapi Google saya beda sama akun akun Zoom ini, enggak apa-apa ya? Nanti Bapak untuk yang sebelum pendaftaran itu Bapak pakai email yang mana, asalkan email yang Saya Bapak masukkan itu sama seperti yang ke pendaftaran, karena nantinya asesor akan memasukkan untuk link soalnya itu ke masing-masing drive-nya tergantung emailnya yang didaftarkan. Nah, itu masalahnya saya Zoom ini pakai Yahoo. Kalau memang pakai Gmail nanti akan saya rubah ke Ya, asalkan asalkan untuk email yang Bapak waktu pertama kali pendaftaran itu sama pada saat drive yang Bapak kerjakan. Nanti pas ditambahkan. pengiriman itu ya, pengiriman DS11-nya itu ya. Kan Iya, pas saya pengerjaan kan nanti Bapak ngerjainnya di Drive. Drive itu kan biasanya terhubung dengan akun Gmail. Nah, untuk akun hmm, Gmail nanti Bapak bisa masukin dulu nih, dihubungkan dulu ke Drive, baru nanti sudah muncul akunnya Bapak, itu baru dikerjakan di situ di akunnya Bapak. Tuh. pokoknya kalau saya ngambilnya dari HP nih kan akun Gmailnya kan di HP, saya transfer ke komputer bisa nggak kira-kira? Nanti tadi ngirimnya dari HP lagi ya. Karena komputer ini punya klien ini dia nggak bisa dicolok colok ini apa flash disk nggak bisa. Jadi memang Nggak perlu dicolok Pak, kan nanti kan di Google itu dia ada pilihan kalau di Drive, login Drive. Nah, login Drive itu pakai email Bapak. mm, Nanti mm. email Bapak langsung masuk ke Drive. Jadi tidak perlu colok flash disk ataupun apapun. Nggak, maksudnya kalau saya ngambil ngambil filenya dari HP kan. Tapi coba nanti saya akan komunikasi untuk bisa masukin akun saya ke Ya. komputer ini. Karena semua soal tidak boleh di-download, Pak. Jadi nggak boleh dipindahin dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi harus satu perangkat supaya asesor bisa tahu pengerjaan Bapak. Terus untuk Zoom-nya ini saya pakai Yahoo diganti Google juga enggak? Apa enggak perlu? Ini Nggak kan apa-apa. pakai Kan Yahoo saya. ini mah kalau Zooman tidak terlihat untuk emailnya. Oh, jadi untuk pas pengiriman DS11 itu kan ada melampirkan email tuh. Nah, email Ya. tuh yang pakai Gmail ya, bukan untuk yang ngirimnya ya. Ya, jadi untuk yang Gmail yang Drive itu buat pengerjaan pas saat soal observasi saja. Kalau untuk wawancara kan nanti Bapak di Zoom. Zoom itu tidak terlihat untuk alamatnya, alamat emailnya. Jadi bebas Bapak mau pakai apapun. Yang penting mic, kamera terlihat jelas.
Kamera saya jelas nggak? Jelas, jelas, suara Bapak juga jelas. Terima kasih. Ya, nanti sampaikan saja Pak kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tim verifikasi ya. Baik. Baik, Pak, baik. sama mau Baik. tanya, mau konfirmasi aja Pak. Berarti kamera itu untuk saat wawancara ya? Berarti Enggak, ya? selama Oh, uji. selama Ya, jadi dari uji. mulai Oke. observasi itu nyala semuanya. Oke. Sip, sip. Oke. Baik, ya. Baik. Mungkin saya cukupkan ya untuk sesi yang DS11 ini karena ada lagi yang untuk assessment selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Bapak dan Ibu bisa live untuk Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Sami. Ayo ngobrol-ngobrol. Alah, mumet Mas. Iya, Ribut, Mas. Ngobrol Pak. apa? Ngobrol apa? Belum gajian. Kalau udah gajian enak juga ada yang diobrolin. Besok Ribut tanggal bagus 25. Bentar lagi, bentar lagi. Salam kenal Pak Gus. Pak, mohon maaf, Pak. Bisa Ngobrolnya tanggal bisa 24 itu. mohon maaf Bingung. mengganggu ngobrolnya. Bisa di live dulu ya, Pak ya, karena ini Zoom-nya akan digunakan untuk assessment selanjutnya. Oh, Oke. iya. Kirain Iya, kamar sendiri. maaf ya, Terima Pak. kasih Ya, ya, sama-sama. ya. Ayo pindah grup WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.